Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala tajida lahu nashira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'du. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Hafid Fauzan dengan NIM 12 12 03 00 40. Saya di sini akan kembali sedikit mereview atau mengulas kembali apa yang sudah disampaikan teman saya, yaitu mengenai Jazirah Arab qabla Zuhuril Islam atau Jazirah Arab sebelum munculnya agama Islam atau pra-Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa letak geografis di Jazirah Arab yaitu berada di benua Afrika, yang mana ketika dulu kala sebelum kedatangannya Islam atau pra-Islam, ketika mereka menganut dengan budayanya mereka, terbagi menjadi dua, yaitu bagian tepi dan bagian tengah. Terbagi menjadi dua, mana saja yang bagian tepi dan mana yang bagian tengah. Untuk bagian tepi, yaitu bagian-bagian yang melingkari Jazirah Arab yang hanya di pertemuan antara dua laut, yaitu Laut Merah dengan Laut Hindia. Sedangkan bagian tengah, yaitu bagian pegunungan yang dengan curah hujan yang sangat sedikit atau sangat minim, penduduknya pun secara otomatis sedikit karena mereka suka mengembara hingga disebut kaum pengembara. Jazirah Arab terbagi menjadi 5 jazirah atau 5 daerah. Yang pertama ada Hijaz, Yaman, terus Tihamah, Yamamah, dan Najd. Itu 5 daerah di Jazirah Arab. Kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama, kondisi sosial budaya terkenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Sisi positif Arab pada masa itu atau sebelum datangnya Islam, yang pertama, bangsa yang tidak mudah dijajah. Jadi waktu itu tuh orang Arab terdahulu, Jazirah Arab terdahulu adalah bangsa yang mana mereka tuh enggan atau susah buat dijajah, entah mereka dengan pertahanan yang sangat kuat atau ideologinya yang sangat kuat, cerdas-cerdas, atau entah seperti apapun. Yang penting sisi positifnya tuh Jazirah Arab atau bangsa Arab waktu itu yang menduduki Jazirah Arab adalah bangsa yang kuat sehingga tidak mudah untuk dijajah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kejujuran yang sangat kuat. Jadi orang Arab tuh sangat terkenal dengan kejujurannya karena mereka mempunyai mungkin rasa tanggung jawab yang besar. Jadi mereka jujur dan tidak berbohong. Lalu ketiga, murah hati dan menghormati tamu. Adil, bertetangga baik, mempunyai kesabaran yang bagus, dan loyalitas. Saking loyalitasnya, saya dulu pernah mendengar satu pepatah orang Arab atau mata orang Arab, saya bermusuh atau berperang dengan saudara saya berperang dengan bapak saya. Tetapi kami berperang, saudara saya, dan bapak saya berperang untuk melawan musuh kami. Jadi saking loyalitasnya orang Arab, mereka bersatu demi memperkuat kaum mereka, mempertinggikan, memperjuangkan derajat kaum mereka. Tetapi tidak semuanya positif atau memiliki kelebihan dan kekurangan. Yaitu kekurangannya diantara lain, yang pertama, minum khamr. Mereka tuh sangat kecanduan untuk minum khamr atau mabuk-mabukan. Seperti yang kita tahu di dalam Islam bahwa zaman dahulu kala ketika Rasulullah sudah ada pun khamr itu sempat dibolehkan sebelum akhirnya diharamkan. Rasulullah mengharamkan khamr atau Allah mengharamkan khamr karena terjadi beberapa peristiwa, diantaranya ketika ada seseorang atau sesosok imam yang mengimami sholat, memimpin sholat dengan keadaan mabuk sehingga sholatnya tidak karu-karuan, dan banyak macam alasan atau rahasia Allah yang mana menjadikan khamr atau minuman keras menjadi haram. Yang kedua, berjudi. Berjudi itu kan termasuk amalan syaitan seperti yang dikutip dalam Al-Quran. Salah satu ayat dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ajdamu kana min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, mabuk-mabukan, berjudi, menentukan nasib dengan panah adalah termasuk pekerjaan-pekerjaan syaitan. Yang terakhir yaitu tidak memuliakan perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman dahulu kala ketika orang Arab terdahulu sebelum kedatangan Rasulullah, yang mana kaum perempuan itu sangat didiskriminasi atau didiatomi, yaitu tentang eksistensianya, cara kehidupannya, bahkan dalam bersosialisasinya mereka sangat dibatasi karena orang Arab menganggap
bahwa ketika mereka mempunyai anak perempuan adalah aib terbesar atau kekurangan terbesar yang mana tidak bisa memajukan atau mengangkat derajat keluarganya. Makanya ketika dulu ada berita atau ada cerita ketika bayi yang lahir di tanah Arab, bayi perempuan dibunuh atau enggak dikubur hidup-hidup, sedangkan bayi laki-laki dibiarkan hidup, diurus dan dimuliakan dengan baik sehingga menjadi laki-laki yang perkasa. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang pendapat atau perlakuan yang seperti itu adalah perlakuan yang salah, yang mana kita harus menghormati sesama manusia maupun itu wanita ataupun laki-laki. Diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan untuk mengajarkan kepada kaum jahiliyah untuk menyempurnakan akhlak mereka seperti apa yang dicantumkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus innama bu'istu liutamima, melainkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak dari kaum jahiliyah pada khususnya dan pada umumnya bagi seluruh manusia atau umat muslim seluruhnya. Lalu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Hijriah lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW dengan nama lengkap Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manat bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin Nadi bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudlor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu silsilah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu lahir dengan kondisi keluarga yang memang sudah bertauhid kepada Allah. Contohnya seperti ketauhidan kakeknya Abdul Muthalib dan ayahnya Abdullah. Ketika di mana dulu peristiwa Ka'bah ingin dihancurkan oleh kerajaan atau seorang raja yang bernama Abraha membawa pasukan gajah. Lalu Abraha menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, yang mana diperbolehkan atau dipersilakan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, melainkan untuk bentuk tawakal kepada Allah, yang mana Ka'bah itu milik Allah, maka Allah sendiri yang akan melindunginya. Maka dari situ kita bisa menilai bahwa Abdul Muthalib memiliki nilai atau ketauhidan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.